Oke, kali ini kita mau bikin shock ribbon ya. Bahannya pakai check valve. Ini biasa fungsinya katup satu arah ya, buat minyak bensin di mobil atau di motor. Nah, kenapa pakai ini? Ya biar murah. Kalau beli emulator kan mahal ya, paling murah aja 400-an gitu. Kalau ini satu biji cuma 30.000. Nah, terus gimana caranya? Nah, nanti kita modifikasi ini. Ininya kita lepas, terus kita bikin katup. Nah, kenapa harus pilih ini, sementara ini satu arah? Jadi nanti kita modif jadi dua arah. Arah untuk shock turun dia plong biar nggak mengurangi kempukan, dan arah yang naik ntar dibikin sedikit gitu biar ribbon. Maksudnya sedikit itu naiknya olinya keluar masuknya dikit, ya paham lah. Nah, buat katupnya kita pakai suntikan ini cuma 1.500 satu kalau beli di online. Jadi di total ini modalnya cuma ini 30-an, 60, sama ini taruhlah lempengin 35 lah. Modalnya itu aja, sama modal ya potong-potong lah. Oke, langkah pertama ini nggak pakai per, nanti ya pernya dibuang biar lebih ringan. Ininya dilepas. Nah, ini ada pernya tuh. Nanti ini kita potong ya. Nah, ini hasil yang sudah dipotong ya. Motongnya harus rata ya, biar nanti katupnya nggak miring.
rata ininya, terus rata ininya. Kalau nggak rata nanti dia miring. Oke, ini hasil potongnya. Kalau sekiranya alatnya nggak lengkap atau ragu-ragu nggak bisa motong lurus, mending dibubut aja ya. Saya aja ini modal nekat, soalnya kalau miring nanti dia nggak nutup rapat, kedorong oli, miring, jadi nggak rapat, hasilnya juga nggak bagus. Bagusnya memang dibubut. Oke, nah ini udah jadi, sudah jadi. Ini agak nggak center nih motongnya nih, jadi agak susah diputer. Nah tinggal ini ya, ntar ini motongnya panjangnya seberapa kita ukur. Ini cuma diambil ini aja, paling setengah senti. Kenapa nggak ambil ujung sini? Karena ujung sini ini nggak lurus ya, carinya yang lurus biar nggak goyang. Nah, ini dibuang, buang. Udah begini, kita tes dulu. Kalau masuk nggak usah dikecilin, kalau nggak masuk dikecilin dulu. Wah, ini nggak masuk ya, kita ukur dulu 18. Ini 18 lebih. Oke, kita kecilin, dibubut. Sedikit lagi. Oh, masih agak keras. Masuk ya. Setelah masuk, nah nanti kan dia gerak begini, maju mundur kalau didorong oli. Nah, sekarang kita ukur dulu berapa tebelnya ini kira-kira untuk dipotongnya ya. Kita ukur ini dulu ya.
uh pakai ini aja. Nah, ini tebelnya 5 mili. Sementara ini dalamnya kurang lebih 12 mili. Dalamnya ngukurnya sampai ke ini ya. Jadi 12 dikurangi ketebalan ini 5, jadi 7 mili. Jadi ada space 7 mili. Nah, ini dipotong sekitar 4 mili. Sisanya yang 3 mili itu buat gerak maju mundur ya. Dan biar si oli yang dari mana ya, nah katakanlah kalau ke sini oli ke arah kiri itu saat shock turun. Nah, shock turunnya ke sini ya. Iya benar ke sini. Nah, ke arah sini itu shock turun. Tapi ini posisinya menghadap ke sini. Nah, kalau ini saat shock kembali, kalau ke arah sini. Biar jelas, kita potong dulu ya. Jadi saat shock turun dia kedorong ke sini. Saat shock kembali atau naik ke atas dia akan nutup ke sini, begitu ya. Nah, biar si oli saat shock turun lancar, ini nanti kita buat lubang coakan lah, biar si olinya yang ke bawah saat shock ke bawah atau shock turun dia lancar. Kita coak dulu. Nah, lubang tengah ini 7 mili. Jadi kita bikin coakannya jangan melebihi 7 mili ini lubang tengah. Nah, ini udah saya bikin lubang tengah, ngukur ini. Jadi dibikin coakan jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti oli yang ke atas atau saat shock kembali ke atas itu deres alias nggak dapet rebound. Kita coak dikit-dikit ya. Ini biar oli yang saat shock turun deres. Tapi kalau nyewaknya kelebihan, oli yang naik saat shock naik ikut deres juga. Nanti jelasnya itu kalau sudah jadi ini katupnya baru jelas. Ini maaf aja agak belibet jelasinnya. Nah, aku coak dulu, nanti kita lihat kalau sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi. Katupnya cuma gini aja. Nah, cara kerjanya kan gini. Saat shock turun dia ke kanan ya. Nah, dia ke sana. Nah, karena ini permukaannya nggak rata alias cekung, dia cekung, nggak rata begini. Jadi di sini ada space gini.
karena dia cekung. Nah, nanti si oli masuknya dari samping sini, samping sini. Nah, yang ini kaki ini buat kasih jarak biar nggak masuk ke lubang itu. Nah, jika shock naik, nanti oli akan masuk lagi ke sini dan akan mendorong ini nutup ke sini. Nah, ini kan lubangnya jadi kecil. Kalau saat dia kedorong ke sini, nah olinya masuk ke sebelah sini, terus ini mepet pun nanti kalau udah dipasang dia nggak bakal terbalik ya, karena ini mepet. Nah, ini walaupun mepet tapi di sini ada celah. Nah, celah tuh, karena di sini permukaannya nggak rata seperti ini kan rata. Kalau ini agak cekung dia, ya bisa dibayangin lah. Nah, nanti dia cara kerjanya naik turun saat ada saat ada tekanan oli. Nah, kalau ini dipasang dia nggak bakal terbalik. Aku tes dulu. Nah, ini saat aku tiup, si katupnya itu gerak maju mundur. Jadi pas aku tiup, katakanlah saat shock turun lah, itu tiupannya longgar, dia anginnya ringan, dorongannya ringan saya niupnya. Tapi pas shock kembali atau saya menarik tiupan itu agak berat. Intinya gitu. Bisa dites pakai air ya. Nah, ini yang ada panahnya ini. Nah, ini saat shock turun. Jadi yang ada panahnya saat shock turun. Kita tes ya. Nah, ini ringan aja. Ringan sekali. Nah, sekarang kita balik ya. Nah, yang tadi yang ada panahnya saat shock turun. Nah, sekarang dibalik saat shock naik. Oh, ini agak berat walaupun keluarnya sama ya, tapi agak berat tekanannya, beda sama ini gitu. Nah, ini sudah jadi, ini PNP ya, tuh PNP. Nanti si cek valve-nya masuk ke sulingan dan si pernya masuk ke sini. Dah, jadi deh. Nggak nyampe ratusan ribu modalnya kalau bisa bikin sendiri. Dan hasilnya nanti kita tes.